wa dzukira anna Isa bin Maryam alaihi wassalam qila lahu kaifa asbahta ya ruhallah qala asbahtu la amliku ma arju wa la astati'u daf'a ma akhafu wa asbahtu murtahinan bi amali wal khairu kulluhu fi yaddi ghairi. Diceritakan bahwa sungguh Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wassalam pernah ditanyakan sahabat baginya, kaifa asbahta ya ruhallah, bagaimana engkau berpagi-pagi wahai ruhullah. Qala, Nabi Allah Isa menjawab, la amliku ma arju, aku tidak memiliki apa-apa, apa yang hendak aku harapkan. Wala astati'u daf'a ma akhafu, dan aku tidak memiliki kemampuan akan menolak apa saja yang aku takuti. Dan aku berpagi-pagi hal keadaan diriku menggadaikan dengan amalanku, sedangkan segala kebaikan keseluruhannya itu berada di dalam tangan selain aku. Tadi ketika ada yang menanyakan kepada Nabi Allah Isa, apa yang engkau lakukan di pagi ini? Jawab Nabi Allah Isa alaihi salam, saya tidak memiliki apa-apa. Karenanya apa yang hendak saya harapkan? Kalau saya memiliki kebun bersama tanaman, mungkin saya bisa berharap panennya. Kalau seandainya saya memiliki binatang ternak, mungkin saya harapkan telur dan dagingnya. Bahkan kata beliau, saya tidak memiliki apa-apa. Wala faqira afqaru minni, tidak ada yang lebih fakir daripada fakirnya diriku. Nabi Allah Isa jangankan memiliki rumah, memiliki keturunan, beliau tidak memiliki istri. Gasien-gasien tanyo tengku karab dua boh sapo rumah. Nabi Allah Isa tidak memiliki istri. Makanya jawab Nabi Allah Isa, apa yang perlu saya harapkan? Saya tidak memiliki apa-apa. Bahkan saya tidak punya kemampuan untuk menghindari sesuatu yang saya khawatirkan. Tidak ada kemampuan untuk menolak apa yang saya takuti. Saya cuma ketika berpagi-pagi menjadikan amal kebaikan sebagai barang borok, sebagai barang gadai, yang mudah-mudahan Allah akan membayar gadai diriku. Sedangkan kebaikan tidak berada pada diriku, semuanya itu berada pada diri Allah. Kalau Allah memberikan segala kebaikan kepadaku pada pagi ini, alhamdulillah. Seandainya tidak, itu pun haknya Allah. Itu jawab daripada Nabi Allah Isa alaihi salam. Artinya apa? Nabi Allah Isa tidak banyak berharap. Apapun yang diberikan oleh Allah pada pagi itu, itulah haknya. Beliau merasa itulah yang terbaik kepada dirinya. Makanya waqilah, pernah pula ditanyakan kepada Amir bin Qais, kaifa asbahta, bagaimana engkau wahai Amir ketika engkau berpagi-pagi? Qala, Amir bin Qais menjawab, asbahtu wa qad uqirtu nafsi min dunubi wa uqirunillaha ta'ala min ni'amaihi fala adri a'ibadati takunu tamhisan lidzunubi au syakaran ni'matallah. Ketika saya berpagi-pagi, saya adalah hamba yang membebani diri saya sendiri daripada segala dosa. Saya ini adalah hamba yang tidak pernah luput daripada kesalahan.
Padahal mulai pagi Allah telah mengkaruniai kepada diriku berbagai macam nikmat. Makanya fala adri, kata beliau. Saya tidak pernah paham, saya tidak pernah tahu. Adakah ibadat yang telah aku lakukan pada pagi hari ini akan menjadi tebusan atas segala dosa yang telah aku lakukan, atau ibadat itu untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Saya tidak paham. Yang pastinya ketika saya membuka mata, saya adalah hamba yang penuh dengan maksiat. Saya hamba yang penuh dengan dosa. Lalu saya berbuat ibadat kepada Allah. Inilah yang saya tidak paham. Apakah ibadah saya itu akan menjadi penebus dosa, atau ibadah itu sebagai tanda syukur saya kepada Allah Ta'ala? Saya tidak paham. Yang perlu beliau ingin sampaikan, itulah kita pada hakikatnya manusia. Ketika kita beribadah kepada Allah, hendaknya jangan berharap imbalan daripada ibadah tersebut. Hanya sebatas diampuni segala maksiat yang telah kita lakukan dengan ibadat tersebut, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pula pernah disebutkan daripada hadis daripada Muhammad bin Sirin, bahwa sungguhnya Muhammad bin Sirin bertanya ia bagi seorang laki-laki, kaifa halukah? Bagaimana keadaan anda pada hari ini? Faqala, laki-laki itu menjawab, kaifa halin man alaihi khamsumi'ati dirhamin dainan. Dinan, khamsumi'ati dirhamin dainan wa huwa mu'ilun. Laki-laki itu menjawab, beginilah keadaan orang yang wajib di atasnya 500 dirham utang, pula wajib di atasnya tanggung jawab keluarga. Jadi ketika Ibnu Sirin bertanya, bagaimana keadaan anda pada hari ini? Rupanya laki-laki itu menjawab, keadaan saya hari ini yang pertama, 500 dinar harus saya bayar hutang, sedangkan yang lainnya merupakan tanggung jawab saya kepada keluarga. Padahal jangankan untuk membayar utang, untuk kebutuhan rumah tangga pun saya tidak mampu. Ketika mendengar jawaban laki-laki tersebut, fadakhala Ibnu Sirin manzilahu wa akhraja alfa dirhamin fadafa'aha ilaihi. Masuklah Ibnu Sirin akan rumahnya dan keluar ia mengeluarkan 1000 dirham. Maka menyerahkan ianya Ibnu Sirin akannya 1000 dirham kepada laki-laki tersebut. Wa qala, dan kata Ibnu Sirin, khamsumi'atin aqdi biha dainaka wa khamsumi'ati dirhamin anfiqha ala iyalika. 500 dirham ini sebagai pembayaran utang engkau, dan 500 dirham yang lain engkau nafkahkan di atas keluarga engkau. Kemudian apa yang terjadi? Wa kana Ibnu Sirin lam yakun yas'alu ahadan ba'da dzalik kaifa haluka mukhafatan ayyakhbira an halihi fayasiru qiyamuhu bi amrihi wajiban alaihi. Dan adalah Ibnu Sirin itu tidak pernah lagi bertanya akan seseorang pun sesudah demikian bagaimana keadaan mereka, karena khawatir, takut bahwa memberitahu daripada halnya, maka jadilah bertempat dirinya dengan urusannya itu wajib di atasnya. Nyodak mulagenyo mendumurung kaya hana terbeban urang gatin ku. Wate getanjang le Ibnu Sirin bak sidra sahabat pakiban keadaan gata bengahnya. Maka sahabat itu menjawab, lun tengah terbeban dengan utang 500 dirham. Bahkan nafkah rumah tangga pun golong ulun tuan puo nyokarap ca urau. Bedah Ibnu Sirin wa rumah cok 1000 dirham. Dia pun memberikan kepada kawannya, ini 500 dirham engkau bayar hutang.
500 yang lain engkau jadikan sebagai nafkah keluargamu. Setelah kejadian tersebut, Ibnu Sirin tidak pernah lagi bertanya kepada siapapun bagaimana keadaan anda. Hang jeda yang li. Pakan hang jeda yang li takut jawab yang sama, longnya tengah nautang. Sehingga terbeban beliau. Karena ketika mendengar utang orang lain, itu akan merasa kewajiban baginya untuk membayar karena beliau merasa mampu. Makanya hang jeda yang li. Saya merumpuk anak yang pakiban keadaan kata hana. Maka lebih hebat baik tatanyangnya. Tatanyang mentang pada buah kasihnya tatanyan mentang. Takut makin tatanyang pakiban keadaan orangnya susah tatatnya. Utang kala tat na bacut inan kam tiba halam kala. Pada buah sinya ka pating gaya tatanyan mentang. Tak bang kebedah je kopi tajib iya. Si balih mentang sebab kan. Makanya tambah-tambah jeb lang kopi ya tatanyan mentang untuk tegur sapa. Begitulah Ibnu Sirin. Karena beliau terasa terbeban. Andai kata ada kawan menjawab, saya ini ada hutang. Karena hutang kawannya, hutang saudaranya merupakan hutang dirinya. Makanya beliau tidak pernah bertanya lagi, kaifa haluk, bagaimana keadaan anda? Hantum li. Kemudian disebutkan pula daripada Ibrahim bin Adham. Qala, berkata oleh beliau, man asbaha, siapa saja yang berpagi-pagi, lazimahu, melazimi akannya, wajib akannya oleh mensyukuri 4 perkara. Ketika kita bangun pagi, wajib kepada siapapun hamba yang beriman syukur terhadap 4 perkara. Artinya mengucap pujian kepada Allah karena mendapatkan kenikmatan yang 4 perkara tersebut. Yang pertama kata beliau ayyashkura, bahwa bersyukur ia, fayaqulu, lalu mengatakan alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alani dhalla. Maka berkata ia ketika dia bangun pagi, yang pertama alhamdulillahilladzi, segala puji milik bagi Allah. Allah alladzi, yang telah menerangi ia akan hatiku dengan nur hidayah, dengan nur petunjuk, dan telah menjadikan ia akan diriku bahagian daripada orang mukmin dan tidak menjadikan diriku akan orang yang sesat. Karena wateta bedah bengah manteng roh bertanya alam hamba yang beriman, lalu ucap syukur kepada Allah dengan memuji Allah. Caranya alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dhalla. Yang kedua, berkewajiban ketika kita bangun pagi ayyakula, bahwa memuji Allah ia alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bakwat kita bedah bengah getanya mantang termasuk umat Sayyidina Muhammad, umat yang teristimewa. Lalu tamlaka Allah dengan memujinya Allah, alhamdulillah telah menjadikan diriku bahagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib, layak, patut. Yang ketiga, ketika kita bangun pagi, wajib pula kita memuji Allah dengan pujian alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairihi. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan rezekiku di tangan orang lain. Ya, ni kata andai kata genek jok hak getanya kegop, mampu Allah Taala, tapi Allah masih memberikan untuk kita. Walaupun kadang-kadang tak bedah subuh telat, rapoh 8 baru subuh, poh sekurang baru tamita usaha, tetap Allah memberikan rezeki kepada kita. Telat tak ibadat, tetap gembira rezeki. Ya, ni kata. Maka kita layak, wajib memuji Allah karena Allah masih memberikan hak rezeki kepada kita walaupun kita terlambat beribadah, bahkan tidak beribadah, tetap Allah berikan hak untuk kita. Wajar, wajib katanya terpuji Allah. Yang keempat kata beliau, memuji ayyakula dengan pujian alhamdulillahilladzi sattara ala uyubi,
Segala puji bagi Allah, Allah alladzi yang telah menutupi ia akan segala keaibanku. Wate tak bedah bengah tak puja Allah karena mentenggesam li Allah keaiban katanya. Andai kata Allah membuka aib kita, naudzubillah. Nyo mandung katanya nak aib masing-masing ku. Allah sembunyikan, makanya ketika hamba itu membuka aibnya di hadapan orang lain bahkan merasa senang. Bangga dengan keaiban yang dia lakukan. Allah cukup bengeh ke? Karena Allah telah menutupi aibnya, kenapa dia sendiri yang membuka aib tersebut? Getup aib katanya. Menyaga buka aib katanya orangnya ada jauh nunggu. Ada hoplu. Mulia kita hari ini karena Allah tidak membuka aib kita. Bila jauh dah pegang aib. En aib telat dah pudah semayang mentang telat dah buat nyen ka aib tunggu. Tapi kah hana tahu depu tunggu. Gesam li Allah Taala. Hana tahu depu. Na yang beruakai hinau, hana tahu depu. Na yang bingkeng, hana tahu depu. Na yang sulit, hana tahu depu. Mesti draw tan tahu depu ina. Gesam li Allah Taala. Dan baik depu bagop. Yang kakak kemudian taubat kita kepada Allah. Wa an Syaqi' bin Ibrahim. Pula ada riwayat daripada Syaqi' bin Ibrahim qala berkata beliau, "Lau anna rajulan 'asha mi'atai sanatan", seandainya seseorang itu hidup selama 200 tahun, walam ya'rif hadhil arba'ata asya' falaisa syai'un ahaqqa bihi minan nar. Maka tidaklah sesuatu itu lebih pantas dengannya melainkan neraka. Naudip kadua tahun, tetapi yang buat perkaranya hana geturi, nyan han layak melainkan yang lebih layak atau neraka. 200 tahun kau dip. Tapi dia tidak pernah tahu yang 4 perkara ini. Makanya tidak layak menjadi penghuni surga kata beliau. Begitu pula kalau seandainya hidup kita sudah 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun. Tapi kita tidak pernah kenal yang 4 ini. Maka tidak layak menjadi penghuni surga. Apa saja yang 4 tersebut? Yang pertama kata beliau. Ahaduha ma'rifatullahi ta'ala. Yang pertama mengenal Allah Ta'ala. 70 tahun kaumu Allah galam taturi. Hana layak asal syurga. Pakiban makna turi Allah, na penjelasan. Yang kedua ma'rifatu amal lillahi ta'ala. Mengenal amal Allah, perbuatan Allah. Kata 70 tahun kau dep, lagi tanya hana tatua pakiban buat Allah. Han layak asal syurga. Yang ketiga ma'rifatun nafsi, mengenal dirinya. Draw hana geduri. Katanya yang baganyan sodron, hom soroh long de, draw hana geduri. Nah, nyahan layak asal syurga dulu. Yang keempat kata beliau, yaitu ma'rifatu adwillah wa adwin nafsih. Mengenal musuh Allah dan musuh dirinya. Nyo menyahana muturi yang puatnya han cocok je ka surga. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal perbuatan Allah, yang ketiga mengenal dirinya, yang keempat mengenal musuh, baik musuh Allah ataupun musuh dirinya. Bagaimana yang dimaksud dengan mengenal Allah? Yang dimaksud hinau amma ma'rifatullah. Adapun maksud mengenal Allah Ta'ala, fa ayya'rifahu fis sirri wal alaniyah, maka bahwa mengenal ia akannya Allah baik pada tempat tersembunyi ataupun pada tempat terbuka, li annahu la mu'ti wa la mani'a ghairuhu. Tidak karena li annahu bahwa sungguhnya tidak ada yang mampu memberi dan yang mampu menolak melainkan dirinya Allah. Ini makna mengenal Allah. Pemakna mengenal Allah, yakinlah bahwa tidak ada satupun yang lain yang mampu memberikan dan tidak ada satupun yang lain yang mampu menolak. Apa yang ada pada kita hari ini itu semua pemberian Allah. Apa yang telah terhindar pada diri kita hari ini itu semuanya adalah Allah yang menolaknya. Allah yang memberi, Allah pula yang menolak. Kata tepuannya ka tengku.
kamu turi sawa Allah. Jadi tidak ada yang namanya itu adalah program usaha diri sendiri hanaya. Berhasil seseorang bukan karena bagus programnya, gagal seseorang bukan karena tidak bagus programnya kon. Yang bi Allah, yang hana beri pi Allah. Yang pertama, adapun maksud mengenal perbuatan Allah, fa ayya arifa annallaha ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan mengenal perbuatan Allah itu bahwa mengetahui ia bahwa sungguh Allah tidak akan berbuat, tidak akan menerima daripada amalan seseorang melainkan ma yang ada ia itu bersih karena Allah Ta'ala. Jadi apa yang diperbuat oleh Allah? Yang diperbuat oleh Allah Ta'ala, Allah akan menerima amalan hamba bila amalan itu khalisan, ikhlas karena Allah semata. Bacut menjempu dengan perkara lain, Allah hanya terima dulu. Hanya terima amalan kita. Bacut menjempu dengan perkara lain. Artinya ada unsur sesuatu keinginan untuk menampakkan kepada yang lainnya, bukan semata-mata menampakkan kepada Allah. Allah tidak menerima. Maka apabila ibadahnya terdapat syirkah, perkongsian antara tujuan kepada Allah dengan tujuan yang lain, Allah tidak menerima. Apabila sempurna syarat dan rukun, ibadat itu sah, tapi tidak diterima. Maka setiap sah belum tentu diterima. Setiap diterima pasti sudah sah. Nyokino yang khawatir katanya. Amal ibadat yang telah kita kerjakan itu diterima atau tidak? Nyo yang iya tu. Tak pupuk cukup le. Nan tuang oleh Allah. Maka ingat, apabila tidak ikhlas, bersih tujuan semata-mata karena Allah, tidak diterima. Seberapapun banyaknya. Yang ketiga, wa amma ma'rifatun nafsi, maksud daripada mengenal dirinya, fa ayya'rifa dha'fahu, bahwa mengenal ia bahwa dirinya itu lemah. Yang kata turidrot. So kata lon hamba yang dhaif. Wala yastati'a ayyarudda syai'an mimma yaqdillahu ta'ala alaihi. Dan tidak ada kemampuan bahwa menolak ia akan sesuatu daripada apa yang telah Allah tetapkan di atasnya. Lemah tanya. Nah, kemampuan untuk menolak apa yang telah Allah tentukan tidak ada. Maka kalau Allah menentukan kita mudarat, pasti mudarat. Kalau Allah menentukan kita manfaat, pasti manfaat. Kalau Allah menentukan kita sa'adah, pasti sa'adah. Kalau Allah menentukan kita syakawah, pasti syakawah. Kalau Allah menentukan kita bahagia, pasti bahagia. Kalau Allah menentukan kita celaka, pasti celaka. Tidak ada yang mampu menolak ketentuan Allah. Dia terpelung daripada ketentuan Allah. Di mana tak pelung hanam tak ada puas bilam. Di mana tak pelung. Allah kalau tetapkan walau tajak ra'wi yang katanya tetap motor waktu katanya wanda. Dengan sebab gepu baca bahan motor ujung-ujung waktu ka baca iweng pah waktu katanya oleh pot mupa sit. Na tak ada puas motornya nak kai pelung waktu katanya ngan bertobat. Hana saya kira tak ada puas hana tajak ilai balai wajib. Ataupun tajak bawai katanya wajib tinggal ikut. Hana tak ada puas. Bagaimana kita menghindari sedangkan kita tidak pernah tahu? Maka tidak ada kemampuan. Untuk lari daripada ketetapan Allah tidak ada kemampuan. Doa itu tidak ada kemampuan untuk merubah. Apabila doa kita mampu merubah ketetapan Allah, berarti lebih kuat doa daripada Allah. Awak tidak mau doa katanya, iya ke Allah Ta'ala ke doa katanya. Maka payah merubah. Seolah-olah lagi demo pejabat. Nyo menyahang kepegat, terun. Iya ada kau itu rumah. Allah naya ke. Doa tidak mampu merubah apapun. Doa itu hanya sebatas ibadah. Menyembah salun serilun sampaikan. Doa itu hanya sebatas proposal. Permohonan. Yang namanya si pemohon adalah orang yang lemah. Makanya memohon kepada yang lebih kuat. Anda mampu merubah. Makanya baik salah-salah. Sedangkan
mengenal ia akan musuh Allah dan musuh dirinya, fa ayya'rifahu bisyarri, maka bahwa mengetahui ia nyata dengan keburukan, mengetahui ia nyata dengan keburukan, maka menjauhi ia akannya keburukan dengan ma'rifah, dengan mengenal, sehingga menghentikan ia akannya keburukan. Dah musuh Allah maksiat, dah musuh katanya maksiat tunggu. Segala bentuk amal keburukan, baik keburukan dengan Allah ataupun keburukan kita dengan sesama manusia, itu musuh kita. Ya, kan? Segala maksiat itu musuh kita. Kenapa maksiat itu musuh kita? Karena dengan maksiat tersebut kita jauh dengan Allah. Maka maksiat musuh. Musuh terbesar bukan setan. Musuh terbesar bukan iblis. Musuh terbesar bukan nafsu, bukan hawa, tapi musuh terbesar adalah maksiat. Jauhnya hamba dengan Allah karena maksiat. Tidak masuknya ilmu di dalam hati hamba karena maksiat. Maka maksiat musuh paling besar. Ketika kita telah mengenal, oh rupanya maksiat itu musuh yang terbesar, maka kita pasti akan berupaya untuk menjauhkan diri maksiat tersebut. Kita akan berupaya untuk meninggalkan maksiat tersebut. Bahkan kita akan memecahkan maksiat tersebut. Artinya kita hentikan agar maksiat itu tidak akan terjadi lagi. Maka turilah. Dah musuh bertanya yang paling berat. Kan syaitan nunggu kon. Kon Israel kon. Musuh yang paling raya adalah maksiat. Karena maksiat itu semuanya akan terhalang. Terhalang doa pun karena maksiat, terhalang ilmu pengetahuan pun karena maksiat, terhalang barakah pun karena maksiat, terhalang kenyamanan hidup juga maksiat. Karena maksiat itu adalah modal datangnya malapetaka. Ya, ni kan? Allah hanggepetren azab bak saboh-saboh kaum apabila kaum itu tidak berada dalam kemaksiatan. Menyeka umum berbuat maksiat, tidak ada yang mencegatnya, maka Allah akan turunkan azab. Maka musuh terbesar maksiat. Sehingga menyenau rumpegah karena purutan bengeh-ganyan. Lon cumu-cu ngan jarawa-darawa long yang kenang hukum darawa long hana kenang ganyan, pu bengeh-ganyan. Long mutina ke darawa, long mutina pila lumah darawa long, pu bengeh-ganyan. Baik bengeh watet tren azab kan kejih mentang. Wadu-wadu katanya terasa tunggu. Sama lagi bahasa orang pu bengeh taji. Yang long pudep tip drawalong, dak long peraya sula rumah drawalong. Purutan bengeh ji. Hai tip ji ka betul. Ipu dep la rumah ji betul, tapi su tip ji tak mau lampu nyuang katanya. Nyawa yang juga masalah. Pu bengeh ji lomba Honda drawalong. Dak raya tu kena pot Honda drawalong. Nya ka betul, tapi tamang lampu nyuang katanya yang je ke masalah. Saya kira lampu nyuang ji mentang ada buah. Begitu pula maksiat. Efek daripada maksiat tersebut akan mengakibatkan musibah, bala, malapetaka kepada orang ramai. Nyo tak kaya masalah tu. Saya kira ji mentang ada masalah ka pupu putra ka juga de. Nyo yang je ke masalah. Kemudian wa yuqalu, dan dikatakan pula ma min yaumin asbaha fihi ibnu adam illa faradallahu alaihi asyarata asya. Tidaklah daripada satu hari yang berpagi-pagi di dalamnya oleh manusia melainkan mewajibkan oleh Allah di atasnya akan 10 perkara. Setiap pagi Allah mewajibkan kepada kita 10 kewajiban. Tiap bengah bantablut perkaranya kawajib tunggu. Tah kewajiban yang ahwat tablut mata dari tabedah kawajib. Yang pertama, ayyadhkurallaha ta'ala inda qiyamih, bahwa berzikir ia akan Allah di ketika bangunnya daripada tidur. Berzikir kepada Allah, baca doa, lia berdaih. Nyoh na putayu sirado taku hanjib mendum malayan de. Biasa yang je li katanya doa sakai. Bismika Allahumma ahya wa amun wa ilaikal masir. Pakai nak baca doa tengku baik teka wawan syaitan. Man doa bodoh hana suah tengku hana le syaitan. Yang tak kata. Jadi ketika teblut mata
baca doa ini. Bahkan karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasabbih bihamdi rabbika hina taqumu. Bertasbih olehmu dan bertahmid olehmu akan Tuhanmu ketika engkau terbangun daripada tidur. Puja Allah. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau akan Allah, akan zikir yang banyak. Bertasbih olehmu akannya Allah bukra, di waktu pagi, wa asila pula di waktu petang. Bila zikir kepada Allah, tanda syukur atas segala nikmat. Yang kedua, liuh ligetannya wa tabudah, berzikir kepada Allah. Yang kedua, sitrul aurah, tutupi aurat. Bagaimana maksudnya? Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Yang panjang ayatnya. Ambil olehmu akan hiasan kamu di ketika menuju setiap masjid. Jadi bedah lihat bedah kata belut, baca doa, pakai pakaian. Maka makna yaitu menghiasi diri, menutupi aurat ketika menuju ke masjid. Pakai pakaian yang layak. Wa adna zinati ma yuwaril aurah. Maka sekurang-kurang hiasan yang dimaksud dalam ayat tersebut itulah sesuatu yang tertutupi aurat. Jadi pakai pakaian yang layak, yang menutup mendum aurat karena rencana ingin salat berjamaah, sembahyang subuh ke masjid. Pegah putra, bedah sembahyang, hantah sembahyang, menyahana tutup maka tutup aurat itu adalah kewajiban. Wateta lam kamba nyanjut hana masalah telanjang tapi bek bulat. Telanjang timpi lah. Bek bulat hanyut. Pakai ijak krong di dalam, ada masalah kan? Mawat tengok tentu pada tu dia bawa uju aki, nya ada masalah ke pemaah. Yang bek pun Yang ketiga apa? Itmamul wudu. Ya, ni kalat fi auqatihi. Kewajiban kita yang ketiga menyempurnakan wudu dalam setiap waktunya. Setiap waktu untuk melaksanakan salat. Sempurnakan wudu. Belut, zikir, tutup aurat, wudu. Wudu yang sempurna. Bagaimana wudu yang sempurna? Dalam ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Puede faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, hingga kepada akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak mendirikan salat, maka basuh olehmu akan wajah kamu dan dua tangan kamu hingga kepada dua siku. Famsahu bi ru'usikum. Ayat sambungan. Dan sapu olehmu akan kepala kamu. Dan basuh olehmu akan kedua kaki kamu hingga kedua mata kaki. Kabeh. Ini kan sempurna. Sedangkan rapunyung sunnah. Istinsya berkumur-kumur juga sunnah. Membasuh dua telapak tangan sunnah. Sunnah. Menyetekedi bak pelik jarau hana najis. Apabila diyakini bak pelik jarau hana najis, maka wajib. Karena untuk menghilangkan najis. Yang wajib dah sampo muka, tolong dua jaro truk singkai, tolong sampo kepala, tolong rah kaki sampai dua mata kaki. Yang kejan yang rukun itu niat, lain sunnah. Maka sempurnakan wudu. Itu adalah wajib. Kemudian yang keempat, itmamus shalah fi awqatiha, menyempurnakan salat. Makna menyempurnakan salat, lengkap semua rakaatnya salat di dalam waktu. Ya, ni kalat. Be Allah Nabi kesempatan udip tapi sembahyang itu biar luar.
Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna salata kanan alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ada ia di atas segala mukmin itu diwajibkan dengan waktunya. Jadi nawate-wate dro lehu nawate dro na batasan. Jadi ada waktu afdal, ada waktu harus, ada waktu makruh, ada waktu haram, ada waktu darurah, ada waktu-waktu sendiri. Jadi ketika salat pada awal waktu, maka sempurnalah dapat pahala yang maksimal. Kurang bacute, kawate harus menurutnya, wate mukruh menurutnya, wate haram menurutnya. Ada waktu darurah, itulah ketika musafir bisa digabungkan dua salat. Zuhur dengan asar ataupun asar pada zuhur. Kalau zuhur dengan asar, dinamakan dengan jamak takhir. Kalau asar pada zuhur, jamak takdim. Maghrib pada waktu isya, jamak takhir. Isya pada waktu maghrib, jamak takdim. Kalau subuh terasing tidak ada jamak. Nah, itu waktu darurah. Kemudian wal khamis, yang kelima, wajib merasa aman dengan jaminan Allah pada rezeki. Nyan wajib bu. Sam wate bedah benga nyan beryakin lah mati. Putra benar yakin lah mati bahawa Allah telah menjamin hak saya pada hari ini. Baik dah bedah-bedah le tu minta rezeki. Je lain perkara. Usaha juga ibadah. Tujuan usaha ibadah. Selama kita berusaha pada jalan yang sesuai dengan aturan syariat, maka bernilai ibadah. Apapun profesi kita. Sebagai polisi kah, sebagai jaksa kah, sebagai guru kah, pegawai negeri kah, ASN, P3K dan sebagainya. Apapun profesi apabila sesuai dengan aturan Allah itu ibadah. Maka profesi boleh saja bermacam-macam. Maka jadilah polisi-polisi yang baik, jadilah jaksa-jaksa yang adil, jadilah pejabat-pejabat yang tidak zalim. Itu semua jadi ibadah. Legeta nyocruh pisang goreng ibadah, tut kuih pencung ibadah, tapu god ade ibadah, tapu blow kuih lepih ibadah, pu yang buat ibadah. Petani jadi ibadah, pedagang jadi ibadah. Selama dia berada pada aturan yang benar, itu menjadi ibadah. Usaha itu tujuan untuk ibadah. Sedangkan hak mendapatkan itu bukan semata-mata bekasan daripada usaha. Sebab tidak mampu memberikan akibat. Sebab hanya menyertai dengan akibat. Kita berusaha untuk mendapatkan nilai ibadah. Sedangkan hak, yakinlah Allah telah menanggung dan menjanjikan hak kita. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun makhluk yang melata-lata di atas bumi, melainkan Allah telah menanggung rezekinya. Hana putus tunggu. Hana putus sering lu pegah-pegah. Cicak yang makanan jih jamak, padahal cicak hana sayap, tapi irempak jamak yang ipapa na sayap. Bagi bancara, Allah ge kehendak jamak jak ba cicak, kon cicak ya tiap jamak. Ya negala. Cicak hana mati. Kuat nekalan. Sigalam sebuah kaipa imita rezeki cukup jioh hijak. Cukup jioh ikebahana lampung hidah lampaya. Cukup jioh hijak. Pakat ijat pa le kuat mutuahnya cukup jioh yang minta rezeki. Karena ku itu yakin. Bahawa Allah telah menetapkan hak saya. Makanya saya terus berusaha. Saya kira hana yakin item ya apa cukup jioh. Item cawa-cawa buat kerana bini hempung. Dumku tidak pernah putus asa. Kenapa kita berputus asa? Jadi hana kait antara usaha dengan hasil. Hana. Usaha hanya asbab. Ingat, usaha kita hanya sebatas bahagian daripada amaliyah. Hana mampu tapi buat ibadah lain namun tamah harus sago kerja. Selama kita kerja dalam arah kebaikan sesuai dengan aturan syariat, apapun bentuk profesi kita, polisikah, tenterakah dan sebagainya, itu semua bernilai ibadah. Karena apapun yang telah Allah jadikan, ma khalaqa fid dunia, apapun fasilitas yang telah Allah jadikan di dalam dunia, fayumkinu ayyatazawwada minhu lil akhirah. Semuanya itu bisa kita jadikan sebagai bibit untuk kita tanam di dalam lahan dunia, sedangkan kita panen kelak di akhirat. Mandum juga bibit. Bupati, pangkatnya bupati bisa menjadi bibit.
Tanam pangkat tersebut dalam kebaikan, dapat untuk di akhirat. Jasa bisa menjadi bibit. Tanami bijih jasa tersebut, insya Allah akan dipanen di akhirat. Apapun fasilitas, semua bisa menjadi bibit, tergantung. Kita jadikan bibit yang unggul ataupun bibit yang tidak unggul. Bibit yang unggul pasti searah dengan aturan syariat. Apabila tidak searah dengan aturan syariat, berarti bibit yang tidak unggul. Panen tapi tidak berhasil. Han maksimal untuk. Bahkan kadang-kadang gosong. Minyak gosong hanya menumpuk tepung hidungku. Semua fasilitas semua apapun bentuknya, getanyo yang petani tetap dalam bertani, kita pedagang tetap di dalam dagang. Hanya masalah profesi silakan apa saja. Tidak ada satupun profesi yang hina dalam agama selama tidak melahirkan perbuatan yang menyimpang dengan agama. Buat drone, long tempuh bro rapi dia jalan. Kan hana mu pungut kau, hana alhamdulillah cukup kau. Buat drone pemulung, lihat mita-mita barang bekas. Kan hana mu cok nyantong kau, hana alhamdulillah. Baik itu hana yang bekas, mupu bekas. Nyan yang bahaya. Sejauh tidak bertentangan dengan aturan, apapun bentuk profesi kita mulia di hadapan Allah. Makanya sampai lempingan, getanyo yang harlan. Ketika kita sudah taat, jangan robah profesi harlan menjadi bilal masjid. Salah. Getanyo yang taat, biarlah menjadi harlan yang taat. Tetap profesi kita harlan. Dia tak pernah harlan lain. Baik awak kataan kaji ke biliau masjid. Harlan lain itu hanya sempurna. Bemenan lagi. Getanyo pawang laut, kataan tetap menjadi pawang laut. Berarti awak kataan kaji ke imum duton. Hanya benar lagi. Tetap itu buat profesi itu. Sehingga pawang yang taat bisa mendidik, mengajak pawang-pawang yang lain. Tetap buat profesi masing-masing. Kita preman bertato kemudian taat menjadi preman taat. Tetap jadi preman tapi preman taat. Sehingga bisa mengubah preman-preman yang lain. Biasa saja ke preman, mau kataan, kaji ke biliau melasa. Hancur yan. Bakal lucu kalau ega berakon kobranyo ka, uliag lang harum tulis. Hana gale, tetap preman. Tapi preman taat, apapun profesi silakan. Karena tidak ada larangan. Sejauh kita tidak menyimpang dengan aturan Allah. Jadikanlah profesi kita di dunia itu menjadi bibit untuk kita. Kita tanami di dunia agar kita panen di akhirat. Apapun bibitnya, terserah. Hana masalah nunggu. Maka baik mandum je ke dengku, hana gotsit. Mandum je ke ulama, han pahsit. Mandum je ke polisi, hana mantap. Mandum je ke DPR, hana rakyat, han pahyan. Yang kadang lagi nyo cocok. Man pencuri dengku, pencuri punya taat, payah robah. Baik dalam profesi pencuri, ya mungkin. Baik itu pencuri, baik robah-robah dengku. Pencuri robah. Sabu-sabu dengku, robah. Hana kekuntaan tu. Baik salah Allah tu. Bacut tu, kayak musuh-musuh lah. Kemudian yang keenam. Yang keenam qanaah dengan bahagian yang diberikan Allah. Arti qanaah kita terima apa adanya, itu qanaah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunia. Kamilah yang membagikan di antara mereka rezeki-rezeki di dalam kehidupan dunia. Apabila tidak menerima bagian Allah sama dengan anda membangkang dengan Allah. Pun ada rencana bangkang. Ya, ni kalah. Handa terima tapi laganyo dari ubud turujih laganyo sampai ke Tuhan temen. Memang laganyo udah belum dunia. Memang hidup dalam dunia selamanya susah. Hana udah dalam dunia senang deku hana be pegah hana deku. Dari ubud susah, remaja susah, dewasa susah, getanyo jino kamu rumah tangga susah, untuk wate kabrat Tuhan berat lom susah, wate gasian susah, kaya api susah, wate hana pangkat susah, wate kena pangkat api susah, senang pajan neku, yang kalian surga. Hino hana senang dalam dunia. Maka apabila manusia mengejar kesenangan dunia, itu orang bodoh. Tidak ada. Selalu saya ulang-ulang, kesenangan di dunia, di mana kita senang, di mana kita belum berada. Di mana kenikmatan? Di mana belum kita memiliki. Di mana kebahagiaan? Di mana kita belum berada pada tempat tersebut. Si golom na bagtanyo mangat, wate kanah na mangat li. Si golom truk katanya kenan sam bahagia, wate katruk kenan kon. Maka dia orang tak perumah gop, dak mau perumah long lagi ji. Pahitan lek lila ko tak makawel katanya, kon lah go, god perumah Hawaii. Ya, mangat pat yang golom na kita, maka selalu susah hidup di dunia. Kecil susah, remaja susah.
Dewasa susah, liuh mengkawin berat dalam susah, watai ketuha sakit makit berat dalam susah. Pajan senangnya ke di akhirat. Dunia tidak ada kesenangan. Maka menyanya preh senang inohana. Gasian susah payah tam laki bagom. Watai kaya berat dalam susah goi melaki bagdanya. Ha nu. Hana pangkat susah. Gaduh tajak bagoi yang pangkat. Watai kana pangkat berat dalam susah goi jak bagdanya. Sama susah. Nah hana susah, hana semua kita dalam susah. Ya, negara. Bahkan ketika kita berada dalam satu kelompok tertentu, orang watai dalam kelompok tertentu, goi bantu katanya, tanya handa bantu je mungkin. Ya, negara. Berkat laki bantu wajih kadang katanya susah, jenau katanya karena kemampuan. Kapa ya bantu je di mana? Maka hana kesenangan dalam dunianya, hana. Gasian tam laki bagok, kaya apa ya pelumplung dia tegak melakai, serba masalah nu. Hana kesenangan nunggu, hana kesenangan. Hana kesenangan. Bangai susah, careng berat long susah. Hana terkenal susah, watai terkenal berat long susah. Serba masalah. Ya ni. Hana musuh, sang hana mangau dek watai na musuh lebih mudarat long. Serba masalah. Maka ingat di dunia tidak ada kesenangan. Yang ada hanya susah, sampai susah cin rasanya. Nyo sih tengku, hasilnya sih bahkan man. Sitnya. Man beda-beda susah, roh ubud lain lang susah, masa remaja lain pula susahnya, ketika dewasa lain pula susahnya, ketika berumah tangga lain pula susahnya, ada satu istri lain susahnya, tambah dua bertambah susahnya, tambah tiga lain pula bentuk susahnya, na puat lain lam, tak kebah man puat lain lam, lain-lain susah nunggu. Ya, maka hana susah sampai pegah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Mudah-mudahan kesusahan ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita paham yang bahwa tidak ada kenikmatan sama sekali di dunia. Kenikmatan yang hakiki itulah surga Allah. Itulah yang kita harapkan. Maka jadikanlah dunia ini adalah lahan untuk kita tanam bibit yang unggul-unggul sehingga kita akan mendapatkan panen yang maksimal kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.